halaman belakang rumah adalah ruang bercerita yang nyaman bagi keluarga. Mungkin siapapun kita, entah kita yang sudah berkeluarga ataupun kita yang belum berkeluarga. Namun, ketika tidak ada lagi ruang tersebut, mari saling menceritakan dan saling mendengarkan, dan berharap pada setiap kisah selalu ada makna. Siapa yang harus mengajarkan kesetiaan? Waktu itu, jarum jam yang pendek mengarah ke angka 1, dan jarum jam panjang telah mengarah tepat di angka 12. Hanya terdengar suara detak jam dinding. Sudah tidak ada lagi terdengar celoteh anak-anakku. Iya, Adi, Edi, dan Didi telah aku paksa untuk tidur. Mereka benar-benar adalah anak-anakku. 3 anak lelakiku itu ternyata telah memahami prahara dalam pernikahan ayah dan ibunya. Jadi, besok Bunda resmi berpisah sama ayah kan? Desak Adi sebelum ia benar-benar terlelap. Lelakiku yang baru menginjak usia remaja, 13 tahun, bukan anak kecil lagi. Padahal dia itu pendiam. Kenapa dia tidak mau diam saja melihat bundanya yang sedang bimbang ini? Bunda masih memikirkan solusi terbaik. Jawabku berusaha bijak, mengingat ayahnya telah berpoligami. Solusi apa, Bun? Sudahlah, tidak perlu bersama ayah lagi. Kita bisa hidup berempat tanpa dia. Bukannya selama ini dia yang memilih pergi. Untuk apa Bunda masih bertahan? Edi, anak kedua yang cerdas, mengungkapkan argumen pendukung untuk kakaknya. Cara bicaranya ceplas-ceplos. Ia telah tumbuh dengan pemikiran yang melebihi usianya. Bocah yang kini telah berusia 10 tahun. Tetapi, keputusan tetap di tanganku untuk menghadapi masalah ayahnya yang telah mendua. Bagaimanapun, dia ayah kalian. Ingat itu. Tegasku. Tapi ayah jahat, Bun. Didi, si bungsu yang masih 7 tahun, mengutarakan perasaanku yang telah terpendam selama ini. Hatiku memang terluka, tetapi jauh lebih menyakitkan ketika anak-anak yang terluka.
semua karena pilihan ayah yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya sudah, kalian tidur saja ya. Sudah hampir tengah malam, ucapku. Kemudian ku kecup kening mereka bertiga. Maafkan bunda malam ini, gumamku di setiap kening mereka. 2 jam berlalu sejak perdebatanku dengan anak-anak. Aku mencoba berbaring di ranjang dan berusaha memejamkan mata, tetapi gagal. Lalu, aku keluar dari kamar menuju ruang tamu. Ada sebuah senyum yang nampak bahagia sekali. Aku pandangi senyuman itu. Potret pernikahanku yang berukuran 20R dengan bingkai putih masih terpajang manis di dinding. Tetapi kenapa aku tak lagi senyum sekarang? Pahit. Aku duduk merenung di sofa dan ingatanku melayang kembali ke masa silam. Sebelum suamiku mendua dengan janda anak 2. Dika adalah teman sekelasku di SMA. Ia terkenal sebagai playboy. Aku pun tidak pernah tahu siapa saja mantan pacarnya. Mungkin karena saking banyaknya. Sebenarnya aku pun tidak peduli. Tetapi entah mengapa ia mulai mendekatiku. Sikap yang ramah, supel, membuatnya cepat akrab dengan siapa saja. Termasuk denganku yang pendiam dan pemalu. Kita memiliki banyak perbedaan. Aku cukup berprestasi di sekolah, sedangkan Dika hanya sekadar datang, duduk, lalu pulang. Ia puluhan kali bergonta-ganti pacar. Sedangkan aku belum pernah sekalipun berpacaran. Baginya, hidup cukup bersenang-senang, santai, tanpa beban. Kebalikan dariku yang serius di setiap hal. Awalnya aku merasa kami tidak akan cocok. Karena jika di logika, kami pasti tidak ada kecocokan. Namun, cinta benar-benar tidak ada logikanya. Perasaan tidak bisa berbohong. Waktu berlalu, dan aku mulai jatuh hati kepada Dika tanpa bisa tertahankan. Ketika lulus SMA, barulah aku menerima pernyataan cintanya. Entah sudah berapa kali ia mengutarakan cintanya. Dulu aku selalu menghindarinya. Rasanya jengah sekali bila siswi teladan berpacaran dengan playboy Badung. Ia tak pantang menyerah,
meskipun aku terus menolaknya. Aku memang bukan lelaki terbaik, tetapi dengan perempuan sebaik kamu, aku akan berusaha menjadi lebih baik. Ayolah, terima aku. Begitu pinta Dika. Akhirnya, aku pun luluh. Tanpa sedikit pun berpikir akan merasakan suami poligami. Masa lalunya telah berlalu. Kini hanya ada aku, satu-satunya calon istri Dika. Kami pun sama-sama bekerja di pabrik dan bersepakat untuk menyisihkan gaji kami demi biaya pernikahan nanti. Terkadang memang ada kabar burung mengenai Dika. Ia ada dekat dengan teman perempuan di tempat kerja. Tapi setiap aku bertanya, ia selalu berjanji akan segera menikahiku. Ikrar itu terlaksana pada tahun 2006. Sungguh bahagia saat impian menjadi nyata. Setelah beberapa tahun, kami mendapatkan anugerah terindah. 3 anak lelaki. Tetapi, setiap rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Setelah melewati beberapa usia pernikahan, kontrak kerjaku di pabrik tidak diperpanjang lagi. Namun aku masih bersyukur karena Dika tetap memiliki pekerjaan di pabrik. Tetapi aku ingin mencari uang sendiri karena sudah terbiasa bekerja. Dengan persetujuan suamiku, aku membuka sebuah warung kopi di halaman rumah pada tahun 2012. Pelanggan warung kopi sebagian besar adalah kaum pria. Tetapi aku mengerti cara menjaga diri, sehingga mereka pun bersikap sopan. Kadang Dika terbakar api cemburu, tetapi aku membuktikan bahwa istrinya setia. Sayang sekali, Dika justru menjadi suami poligami yang menyakiti perasaanku. Dari hasil warung kopi, aku bisa membantu perekonomian keluarga. Apalagi dengan jumlah 3 orang anak. Warung kopiku laris manis hingga berjalan selama 5 tahun. Pada tahun 2016, awal mula segalanya menjadi berantakan. Seorang perempuan datang ke warungku. Wati, teman semasa SMA. Ia memerlukan pekerjaan karena berstatus ibu tunggal dengan 2 orang putri. Sebagai teman lama dan berdasarkan kemanusiaan, aku menerimanya bekerja menjadi asistenku di warung kopi.
hati kepada suamiku, terkuak sebuah fakta yang mencengangkan. Wati adalah salah satu mantan kekasih Dika sewaktu SMA. Nostalgia yang telah berlalu lebih dari 1 dasawarsa muncul tanpa permisi di depanku. Aku baru menyadari, inilah risiko memiliki suami playboy pada masa lalunya. Perempuan dari masa silam itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia masih bisa datang kapan saja ke masa depan, seperti halnya Wati. Dika memang telah berjanji tidak ada apa-apa dengan sang mantan. Tetapi itu hanya sekadar kata-kata. Dalam sikap dan perilaku, ia semakin jauh berbeda. Tidak ada lagi Dika yang perhatian, hangat, dan penuh kasih sayang. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak kehadiran Wati, aku sudah tidak lagi mengenali Dika sebagai seorang suami seperti biasanya. Namun, haruskah aku menyalahkan Wati bahwa dia adalah perusak rumah tanggaku? Mungkin kehancuran ini terjadi akibat kesalahanku atau kebodohanku sendiri yang mengizinkan Wati masuk ke rumahku. Entahlah. Semenjak kedatangan Wati, kondisi rumah tanggaku berubah. Rasanya kembali lagi di waktu kita masih bekerja di pabrik. Bedanya kita telah berkeluarga sekarang. Ingin marah, tapi untuk apa? Jika naik darah, anak-anak bisa akan mengetahui dan membenci ayahnya. Aku yang telah berdamai dengan masa lalu Dika, menerima dia sebagai pendamping hidup tanpa ada paksaan, seketika itu semua sirna. Dan saat ini aku merasa telah dipaksa keadaan. Mau menangis juga tidak ada gunanya. Air mata tidak menyelesaikan masalah ini. Akhirnya aku memilih menyimpan rahasia-rahasia suamiku, ayah dari anak-anakku, menutup rapat aibnya. Namun, gosip cepat tersebar, seperti bensin tersulut api. Duh, kamu harus waspada, Jeng. Bisa-bisa mereka CLBK loh. Desas-desus para tetangga dan pelanggan warung kopi menyelimuti telingaku. Ada hubungan spesial antara suamimu dan asistenmu. Benar-benar terngiang terus di kupingku. Mereka berdua memang akrab. Bahkan tercium bau suami yang selingkuh. Namun Dika memang ramah dan hangat kepada siapapun. Sehingga itu tampak sulit kubedakan. Tapi, bukankah dalam sebuah hubungan harus ada kepercayaan terhadap pasangan? Dan aku memilih itu kepada suamiku.
cuma membantu dia sebagai teman, seperti halnya kamu yang kasihan kepadanya. Dia kan janda beranak 2. Wajar kita menolongnya kan? Ujar suamiku ketika aku bertanya soal hubungan dia sama Wati. Aku juga menginterogasi Wati. Nggak ada apa-apa kok antara aku dan Mas Dika. Aku juga harus lebih berhati-hati karena pernah bercerai. Nggak mau aku mengulanginya lagi. Wati menjawab pertanyaanku dengan tenang. Dan aku penasaran terhadap perceraiannya. Memangnya, apa penyebab kamu bercerai? Suamiku dulu nggak mau bekerja. Jadi, karena masalah ekonomi. Sepele sekali bukan? Bukankah kalian telah sepakat bersama? Bukankah uang bisa dicari? Lalu, bagaimana dengan kasus Dika? Ia berselingkuh. Setahun telah berlalu, terbukti dengan pengunduran diri Wati dari warungku. Ia lenyap bagai tertelan bumi. Setelah Wati tidak lagi di warungku, isu miring menyebutkan bahwa Wati sedang mengandung benih cintanya dengan Dika. Entah kapan mereka berbuat hal tidak senonoh itu. Ketika aku bertanya ke Dika, jawabannya lebih menyakitkan lagi. Kami sudah menikah secara agama. Aku mengontrakkan rumah untuknya. Begitu mudah suamiku menganggap hubungannya sah dengan orang lain. Tanpa sepengetahuanku, tanpa persetujuanku. Istri mana yang rela dimadu dengan sepihak? Apalagi main belakang seperti ini. Tapi semuanya sudah terlanjur. Dan tidak lama kemudian, Wati melahirkan anak perempuan. Mungkin itu yang diharapkan oleh Dika. Aku pun mencoba memahami dari posisi Wati ketika bekerja di warungku. Bersikap baik di depan majikan, mungkin hanya untuk pekerjaan. Setelah dia tidak bekerja lagi, otomatis dia memerlukan seorang suami untuk menafkahinya. Pasti ia berharap Dika terus menemaninya tanpa peduli lelaki itu sudah beristri, yaitu aku. Malam ini, aku memandangi setiap sudut interior rumah. Cukup besar ternyata rumah ini. Secara finansial, aku benar-benar sudah mandiri. Aku sudah mampu tanpa Dika nafkahi. Tetapi, aku tidak bisa egois. 3 putraku masih membutuhkan sosok ayah. Aku enggan mendengar anakku dicap dari keluarga broken home. Memiliki ibu yang merana,
Secara fisik, rumah ini masih utuh dan tegak berdiri. Tapi jiwa di dalamnya telah rapuh. Hatinya retak. Apa benar istana yang megah memiliki 2 orang permaisuri? Pantaskah aku menerima Dika serupa raja yang memiliki selir di rumah lainnya? Seharusnya aku bisa kuat walau sendiri. Kelak aku pun bisa mencari pengganti Dika. Aku bisa menikah lagi dengan pria lain. Tetapi aku sudah terlanjur memilih setia. Kenapa Dika tetap mempertahankan aku sebagai istrinya? Apa ini yang dirasakan oleh Bu Salma ketika mengetahui suaminya Haji Ali Imron berpoligami? Ia memilih diam supaya anaknya masih memiliki sosok seorang ayah. Lucu sekali ketika aku dulu menonton film Berbagi Suami, dan sekarang aku yang merasakannya sendiri. Suami yang mendua dan tidak mau menceraikan istrinya, dan mengaku masih cinta dengan istrinya. Terlalu banyak cinta Dika sehingga sanggup menjadi suami poligami. Tentu saja karena aku sama sekali tidak merepotkannya. Karena aku perempuan mandiri, akal-akalan lelaki, nafsu. Adi, Edi, dan Didi tidak terima. Mereka tidak rela ibunya diduakan dan ingin aku bahagia. Anak-anak sempat marah kepada ayahnya, tetapi aku minta mereka tetap bersikap baik kepada sang ayah. Benar, 3 anakku adalah alasan terbesar untuk bertahan mengarungi mahligai rumah tangga ini. Jika saja aku tidak memiliki buah cinta dengannya dalam pernikahan, mungkin lebih mudah untuk berpisah. Namun, aku berharap tetap bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anakku, kepada ketiga anak lelakiku. Apa arti kesetiaan itu? Ayahnya telah gagal menjadi teladan kesetiaan. Hanya aku sebagai ibu mereka yang harus membuktikannya. Akulah yang bertugas menjaga keutuhan keluarga ini, meski tersakiti oleh suami sendiri. Semoga dewasa nanti mereka mampu memutuskan hal yang bijak dan menjunjung tinggi arti kesetiaan dan memandang perempuan. Pagi hari nanti adalah jadwal perceraianku dengan Dika. Aku akan mendatanginya dan mencabut gugatan cerai yang pernah aku layangkan karena desakan anak-anak. Semoga keputusan ini yang terbaik untuk masa depanku, Adi, Edi, dan Didi.
Setitik harapanku laksana mentari yang baru saja terbit dari ufuk timur. Aku akan menambal rumah yang telah retak, bukan merobohkannya. Juga mengikat tali keluarga, bukan memutuskannya. Aku akan mencoba mengobati hati yang terluka, bukan membunuhnya. Ku coba menghapus air mata, bukan menenggelamkan diri di sana. Aku memadamkan api yang berkobar, bukan membumi hanguskan semua. Setiap pilihan memang memiliki risiko, termasuk berdamai dengan suami poligami. Begitu juga pilihan untuk memaafkan dan tetap mencintai. Di balik rasa sakit, pasti ada harapan yang layak diperjuangkan. Aku bertahan, meski sebelumnya tidak pernah bermimpi.